Well, so let's continue our lesson. Jadi hari ini kita ada di chapter ketiga ya, teman-teman. Dan di chapter ketiga ini nanti kita akan belajar mengenai kelas kata yang sebenarnya sudah kita pelajari, yaitu kelas kata namanya verb atau kata kerja, teman-teman. Nah, di hari pertama kita kan sudah belajar ya, kata kerja itu fungsi utamanya di dalam kalimat adalah sebagai predikat. Walaupun tidak semua kata kerja itu bisa menjadi predikat ya, teman-teman harus ingat itu. Jadi kata kerja yang bisa menjadi predikat atau sambil kita review ya, teman-teman boleh buka catatan nggak apa-apa. Nah, mungkin pertanyaan saya ke teman-teman masih ingat nggak teman-teman? Kata kerja yang fungsinya hanya bisa menjadi predikat itu kata kerja bentuk apa aja? Jangan takut salah, teman-teman juga boleh buka catatan nggak apa-apa. It verb Kak. Sorry, gimana? Verb apa? Kan nggak Verb. semua verb Oh bisa iya, jadi predikat ya. verb Mhm. one, verb Verb two, verb one, betul. es Verb two, nice. Verb SES, sama satu sama lagi. auxiliary plus verb three or Good verb job. ing. Kalau verbnya beda-beda ya, tergantung jenis auxiliary-nya. Jadi kalau Oh iya. misalkan do, gandengannya adalah verb satu. Contohnya do, does, did, verb satu. Nah, kalau to be boleh verb ing atau verb tiga. Kalau have harus verb tiga. Kalau modal harus verb satu. Intinya auxiliary dan kata kerja gandengannya. Nah, tergantung auxiliary-nya jenis apa, kata kerjanya nanti mengikuti. Gitu ya. Nah, tapi ada juga kata kerja itu atau verb. Sebentar, warnanya saya ganti ya, saya bedakan supaya teman-teman lebih bisa mengingat gitu ya, lebih kontras gitu. Nah, ada juga kata kerja itu yang tidak bisa jadi predikat. Nah, masih ingat apa aja teman-teman kata kerja yang bukan predikat atau tidak bisa jadi predikat? Oke, di chat ya. Saya lihat ada yang menjawab verb ing, betul, teman-teman. Verb ing yang sebelumnya itu tidak ada auxiliary-nya, alias verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat ya. Kemudian ada juga verb 3 sama verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Dan yang terakhir adalah to verb satu. Nah, kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk dan fungsinya kata kerja sebagai predikat dan yang sebagai bukan predikat di hari pertama. Nah, hari ini kita akan belajar lebih lanjut atau kita akan mengenal lebih jauh mengenai kata kerja karena di soal structure TOEFL itu ada juga soal yang menentukan apakah teman-teman itu butuh objek atau tidak gitu ya. Jadi titik-titiknya itu di setelah kata kerjanya. Jadi perlu dikasih objek atau tidak. Kemudian di pilihan ganda itu ada predikat lebih dari satu. Misalkan teman-teman butuh predikat. Atau kalau teman-teman tidak butuh predikat, ada kata kerja yang tidak bisa jadi predikat, tapi di pilihan ganda itu lebih dari satu. Nah, jadi kita milihnya yang mana? Hari ini kita akan pelajari. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi tanpa berlama-lama, langsung saja kita pelajari atau kita bahas mengenai verb atau kata kerja. Gitu ya. Nah, jadi kata kerja itu kalau kita artikan atau secara makna, itu ada dua macam atau dua jenis gitu ya. Yaitu ada kata kerja transitif atau kata kerja yang membutuhkan objek. Ada juga kata kerja yang intransitif atau kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk contoh-contoh kata kerja yang butuh objek itu misalnya kata refract artinya membiaskan. Contohnya lagi emit artinya memancarkan. Contohnya lagi ada produce artinya memproduksi atau menghasilkan. Contohnya lagi ada obtain artinya mendapatkan gitu ya. Kemudian ada cause artinya menyebabkan dan masih banyak lagi. Nah, sorry, maksud saya kenapa kok dinamai kata kerja butuh objek? Kita pakai contoh teman-teman. Misalkan kalau saya bilang ke teman-teman nih, misalkan saya pakai kata obtain gitu ya. Misalnya saya bilang saya mendapatkan. Nah, kalimatnya sudah lengkap belum, teman-teman? Yang saya ucapkan sudah selesai belum? Belum ya. Nah, pasti nanti teman-teman ada pertanyaan apa? Kalau ada tiba-tiba ada orang bilang ke teman-teman, saya mendapatkan. Nanti teman-teman bertanyanya gimana kira-kira? Kalau ada informasi cuman bilang saya mendapatkan gitu. Nah, betul, mendapatkan apa? Gitu ya. Nah, apa yang terletak di setelahnya kata kerja itu adalah objek, teman-teman. Saya ulangi lagi ya. Jadi pengertian objek itu adalah
apa atau siapa yang diletakkan di setelah kata kerja, terutama kata kerja yang butuh objek, gitu ya. Jadi misalnya nih, saya mendapatkan uang, misalnya, saya mendapatkan berita yang menyenangkan, misalkan, gitu ya. Saya memperoleh eh, apa lagi? Saya memperoleh nutrisi dari makanan, misalkan gitu. Jadi itu tadi adalah obtain, memperoleh gitu ya. Dia butuh objek. Jadi kalau kita nggak kasih objek, tidak ada kata benda atau kata ganti setelahnya, kalimatnya nggak selesai atau informasinya nggak selesai, teman-teman. Gitu ya. Nah, sedangkan ada juga kata kerja itu kalau kita artikan, jangan dikasih objek. Karena kalau dikasih objek jadi nggak enak. Atau kata kerja itu tidak membutuhkan objek, teman-teman. Nah, beberapa contoh kata kerja yang tidak membutuhkan objek antara lain, yang pertama ada kata occur, artinya terjadi. Nah, kalau kita bilang terjadi misalnya ya, teman-teman, sebuah masalah yang sulit atau sebuah kecelakaan yang besar sedang terjadi. Sebuah kebakaran besar sedang terjadi. Dikasih titik bisa langsung selesai, informasinya langsung lengkap, teman-teman. Justru kalau kita kasih objek misalnya ya, teman-teman, sebuah kecelakaan terjadi dia. Kan nggak enak gitu ya. Jadi makanya jangan dikasih objek kalau setelah kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, selain terjadi, kita punya appear, artinya nampak atau muncul gitu ya. Fall itu artinya jatuh. Nah, hati-hati teman-teman, jatuh dan menjatuhkan itu beda ya. Jatuh itu artinya gimana ya? Misalkan kalau saya jatuh, saya yang ke bawah. Nah, tapi kalau saya menjatuhkan, yang ke bawah bukan saya, tapi benda yang saya jatuhkan. Gitu ya, itu bedanya. Jadi, dan bahasa Inggrisnya beda, teman-teman. Jatuh itu fall, kalau menjatuhkan itu drop. Tulisannya drop. Nah, kalau drop itu dia adalah yang butuh objek, seperti itu. Kemudian ada surge, artinya meningkat. Dan kemudian ada react, artinya bereaksi atau menanggapi gitu ya, dan masih banyak lagi. Oke. Nah, kenapa kok kita perlu tahu Zer, kata kerja yang mana yang butuh objek dan apakah kata kerja itu tidak butuh objek? Nah, kenapa? Karena teman-teman, dengan mengetahui apakah kata kerja itu butuh objek atau tidak butuh objek, teman-teman nanti akan tahu apakah kata kerja itu bisa aktif pasif atau tidak gitu ya. Karena kalau kata kerja itu, kalau ketika kita artikan itu membutuhkan objek, maka kata kerja itu bentuknya itu bisa macam-macam. Bisa pasif, bisa aktif. Nah, aktif itu artinya teman-teman. Contohnya mencuri itu aktif. Steal, gitu ya, itu aktif. Sedangkan kalau pasif itu nanti dicuri, gitu ya. Jadi dicuri. Dan untuk mempasifkan kata kerja, itu nanti rumusnya cuma dua. Kalau di dalam predikat, rumusnya adalah to be, terus diikuti oleh verb 3. Jadi auxiliary dari keluarga to be ya, misalnya is, misalnya am, misalnya are, atau was, atau were, dan teman-temannya yang lain, itu nanti gandengannya adalah verb 3, itu nanti menjadi pasif. Artinya jadi di. Misalkan eat itu kan artinya makan. Nah, tapi kalau ada is eaten, maka artinya menjadi dimakan. Seperti itu. Dan itu letaknya di predikat. Oke. Nah, dan selain be verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu juga pasif, teman-teman. Cuman bedanya dia bukan predikat, tapi artinya pasif. Gitu ya. Sedangkan setiap kata kerja atau semua kata kerja yang bentuknya selain be verb 3 dan verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, itu semua artinya aktif, teman-teman. Jadi selama ini kata kerja yang kita pelajari semuanya itu adalah aktif. Gitu ya, yaitu verb 1, verb SES, verb 2 sama auxiliary verb selain be verb 3 ya. Nah, itu adalah aktif semua dan itu predikat. Ada juga verb ing tanpa auxiliary sebelumnya, to verb 1 tanpa auxiliary sebelumnya, itu juga aktif tapi bukan predikat. Gitu ya, karena rumusnya pasif cuma dua ini, teman-teman. Kalau di predikat be verb 3, kalau di selain predikat verb 3 aja tanpa auxiliary sebelumnya. Tuh. Dan teman-teman harus tambahkan kecatatan karena di sini saya lupa memberikan keterangan ya, yaitu kalau kata kerja yang membutuhkan objek atau yang harus ada objeknya, itu kita bentuk rumusnya menjadi pasif atau kita pasifkan, maka tidak boleh lagi dikasih objek. Alasannya kenapa nanti saya jelaskan. Ya, teman-teman. Jadi kalau dalam bahasa Inggris kata kerja yang butuh objek dipasifkan itu tidak boleh lagi dikasih objek.
Seperti itu. Nah, kemudian sedangkan untuk sebentar, sepertinya ada yang bertanya, teman-teman. Ada pertanyaan dari Miss Muli, Sir, bagaimana dengan contoh eat by? Eat by, apakah itu termasuk pasif? Apakah it-nya di sini verb dan setelahnya by-nya di CCP objek? Eat by itu nanti artinya bukan makan oleh, ya, tapi artinya makan dengan cara. Nah, karena by itu artinya banyak, teman-teman ya. By itu bisa menunjukkan pelaku atau agent, gitu ya. Nah, kalau dimakan oleh nggak bisa pakai eat by, Miss. Jadi harus pakai eaten by, gitu ya. Terus setelahnya by-nya itu nanti diikuti oleh nama. Jadi gini, kita kita buka kamus saja ya, kita cari kata by, karena by ini artinya banyak, gitu teman-teman. Nah, tapi kelas katanya, oh ternyata lebih dari satu ya. Ternyata ada kelas kata lain. Tapi kita fokus yang preposisi karena by di sini yang kita maksud adalah preposisi. Nah, di situ pengertian pertama adalah who or what does something. Apa atau siapa yang melakukan sesuatu. Gitu ya. Jadi pelaku lah, oleh siapa maksudnya gitu. Nah, contohnya adalah used especially with a passive. Jadi dipakai khususnya dengan kata kerja pasif untuk menyatakan siapa atau apa yang melakukan eh, sesuatu atau membuat sesuatu terjadi. Contohnya, I was attacked by a dog. Nah, kalau teman-teman lihat sebelumnya by itu diikut ada to be was ya. Kemudian kata kerja setelahnya ada ed-nya. Ini verb 3, teman-teman. Tidak mungkin verb 2 karena verb 2 tidak boleh dipakaikan auxiliary. Gitu ya. Nah, jadi itu adalah to be verb 3 pasif. Aku diserang oleh seekor anjing. Kemudian contoh lagi, a church design. Nah, kalau ini verb 3 berdiri sendiri ya, tidak ada auxiliary sebelumnya. Nah, di situ juga tidak ada titik. Artinya ini bukan kalimat, teman-teman. Gitu ya, ini frase. Seperti nanti mungkin teman-teman baru dengar ada yang baru dengar nama frase, nggak usah terlalu diperhatikan gitu ya. Intinya bukan kalimat gitu karena tidak ditutup pakai titik, teman-teman. Oke, kita cari yang kalimat aja. Contohnya lagi, we are all alarmed by the rise in violent crime. Nah, di situ alarmed tidak ada verb satu diikuti by yang artinya oleh. Nah, kecuali by yang artinya lain selain oleh, teman-teman. Contohnya, nah arti kedua dari by itu adalah cara atau metode. Jadi dengan cara gitu ya. Contohnya, you can reserve the tickets by phone. Kamu bisa memesan tiket dengan telepon. Seperti itu, ya kan? Kemudian contoh lain, send it by airmail. Nah, ini kalimat perintah, teman-teman. Kirimkan ini dengan apa? Airmail itu mungkin ini surat cepat gitu ya, teman-teman, express gitu. Nah, contoh lagi terakhir, teman-teman. Some customers prefer to pay by check. Jadi beberapa pelanggan itu lebih suka atau lebih memilih untuk membayar dengan cek. Jadi artinya bukan oleh cek, tapi dengan cara cek, sistem cek seperti itu. Gitu ya. Nah, ada lagi yang ketiga, by itu jalan atau pintu. Nah, contohnya they came in, mereka masuk. In itu keterangan ya, bukan preposisi di situ, teman-teman. They came in, mereka masuk dengan cara back by the back door, berarti lewat pintu belakang. Berarti by-nya di sini artinya melewati gitu, sama kayak through gitu ya. Pakai via juga bisa bacanya via. Kemudian taking hold, menahan. Contohnya, he took Elaine by the arm. Dia memegang Elaine di tangannya atau di lengannya. Seperti itu. Jadi artinya banyak, baik teman-teman. Bisa juga artinya sebelum gitu ya. Contohnya, the documents need to be ready by next Friday. Nah, tapi nggak ada pasif sama sekali di situ. Itu kata sifat, ready itu kata sifat. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau it by, kemungkinan by-nya itu ngomongin tentang bagaimana. Misalkan, it by sitting atau gimana? Eat by using spoon misalkan. Jadi makan dengan cara menggunakan sendok misalnya. Seperti itu. Tapi kalau untuk ngomong dimakan oleh itu nggak bisa kita bilang eat by gitu ya. Karena verb itu bentuknya menentukan makna juga dan menentukan fungsi atau penggunaan. Gitu ya, teman-teman. Jadi sekali lagi eat by itu bukan diartikan dimakan oleh, tapi makan dengan cara seperti itu. Kalau mau bilang dimakan oleh is eaten atau are eaten, jadi dikasih to be dulu,
kasih eaten, baru diikuti by, dimakan oleh, seperti itu. Gitu ya. Gimana? Dapat, Miss Suli? Sepertinya dapat. Oke. Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain mungkin menyambung pertanyaan yang tadi atau pertanyaan yang lain sebelum saya lanjut. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut teman-teman. Nah, tadi kan saya ulangi ya, tadi kan kata kerja yang membutuhkan objek, kalau di dalam kalimat itu bentuknya nanti ada dua, bisa aktif, bisa pasif. Dan kalau sudah dipasifkan, itu nanti tidak boleh lagi dikasih objek. Nah, sedangkan untuk kata kerja yang dari awal atau dari lahir memang tidak membutuhkan objek, ketika kita artikan, dia tidak bisa pasif alias selalu aktif. Jadi tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Jadi bentuknya cuma aktif saja. Kalau kata kerja yang occur, appear, fall, search, react, dan lain-lain. Atau kata kerja yang dikategorikan sebagai yang tidak membutuhkan objek. Seperti itu. Sepertinya ada pertanyaan, saya masih bingung dalam verb ing dalam kata aktif. Verb ing itu selalu aktif, misal. Jadi saya masih bingung dalam verb ing dalam kalimat aktif, Sir. Jadi atau gini, verb ing itu di dalam kalimat fungsinya paling banyak daripada bentuk kata kerja yang lain, teman-teman. Verb ing itu fungsi pertamanya, kenapa dia tidak bisa jadi predikat. Sebentar, warnanya mungkin saya buat yang lebih gelap ya, biar eh, atau karena ini agak sedikit berbeda dengan materi kita hari ini, kita bukakan ini whiteboard, teman-teman. Bentar, saya bukakan whiteboard dulu. Nah, di sini sebentar ini ngilangin grid line-nya gimana ya, teman-teman? Sebentar. Nah, jadi verb ing atau kata kerja bentuk ing yang pertama fungsinya adalah sebagai kata benda. Kalau namanya di buku ini istilahnya adalah gerund, teman-teman. Gitu ya. Jadi kok verb ing kata benda itu maksudnya gimana, Sir? Nah, contoh misalkan dalam kalimat kita mau bilang seperti ini. Membaca buku dapat meningkatkan dapat meningkatkan eh, apa namanya kemampuan kognitif kita, misalnya katakanlah gitu aja ya teman-teman, contoh aja. Nah itu kan di subjeknya adalah membaca buku. Nah membaca itu kan kata kerja teman-teman, tapi dijadikan subjek yang harusnya subjek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Nah, maka mau nggak mau membaca buku itu harus dijadikan verb ing, membacanya. Karena yang verbnya kan membaca, teman-teman. Itu ya. Jadi bahasa Inggrisnya membaca buku dapat meningkatkan kemampuan kognitif. Itu kalau di bahasa Inggris kan jadinya reading books can enhance our cognition. Gitu ya. Jadi membaca buku, reading books dapat meningkatkan can enhance our cognition. Seperti itu. Oke. Nah, selain sebagai kata benda, verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya itu bisa juga menjadi kata sifat. Walaupun belum kita bahas ya, kata sifat kita bahas di hari ke-7, teman-teman. Sorry, hari ke-6, maaf. Cuman dari namanya sebenarnya teman-teman pasti beberapa sudah ada yang ngeh gitu ya, kenapa kok dinamai kata sifat. Nah, kata sifat itu fungsinya mensifati, teman-teman. Mensifati siapa? Ya yang punya sifat cuman kata benda gitu ya. Jadi verb ing itu yang berdiri sendiri. Biasanya kalau sebelumnya ada kata benda atau setelahnya ada kata benda yang bukan objeknya ya, tapi dia justru menjelaskan kata benda itu. Nah, verb ing itu adalah kata sifat artinya yang me. Nah, namanya kalau di buku adalah present participle. Contohnya gini, orang yang sedang berdiri di sana itu adalah Mr. P. Nah, subjeknya kan orang yang sedang berdiri di sana itu. Ya kan? Nah, itu kalau di Inggris kan, the man standing right there is Mr. P. Nah, standing right there itu menjelaskan kata benda the man. Seperti itu. Nah, itu adalah kata sifat. Beda dengan gerund ya. Kalau gerund nggak boleh. Sebelumnya ada kata benda nggak boleh, teman-teman. Karena nanti double.
subjeknya. Kata benda ketemu kata benda. Ya kan? Makanya kalau ada kata benda kok setelahnya verb ing ada lanjutannya. Nah, itu nanti berarti verb ing-nya adalah kata sifat menjelaskan kata benda sebelumnya. Gitu ya. Dan fungsinya yang terakhir adalah ketika sebelumnya ada auxiliary-nya, otomatis dia jadi predikat ya. Diikuti verb ing, jadi to be biasanya kalau verb ing itu pakainya auxiliary dari keluarganya to be ya, teman-teman. Nah, itu nanti caranya kita bilang sedang. Oke, jadi itu kata kerja murni, kata kerja inti. Jadi bukan gerund, bukan juga adjektif. Contoh, saya sedang makan, I am eating. Saya sedang belajar, I am studying. Saya sedang membaca buku, I am reading a book. Seperti itu. Jadi fungsi verb ing itu ada 3. Yang pertama sebagai kata benda namanya gerund. Nah, kata benda ya kalau nggak di subjek jadi objek. Seperti itu. Kemudian verb ing yang kedua, nah terutama ketika sebelumnya ada kata benda biasanya gitu ya. Otomatis verb ing itu adalah menjelaskan kata benda sebelumnya. Yang berarti dia adalah kata sifat. Karena yang kelas kata fungsinya menjelaskan kata benda hanyalah kata sifat, teman-teman. Seperti itu. Nah, kemudian kalau ada verb ing kok sebelumnya ada auxiliary, lebih tepatnya keluarganya to be, berarti verb ing itu berfungsi sebagai kata kerja murni. Gitu ya. Jadi memang kata kerja seperti itu. Gitu ya, artinya nanti sedang gitu, Mister. Gimana, Mister Andika? Dapat nggak penggunaan verb ing? Dapat ya, tapi ya. Oke, terus ada pertanyaan dari Miss Muli. Sir, sorry, berarti standing nggak bisa jadi verb ya? Nah, standing bisa jadi verb kalau sebelumnya ada auxiliary-nya, terutama dari keluarganya to be. Contohnya, I am standing. Saya sedang berdiri. Nah, itu dia verb, ya teman-teman. Tapi kalau nggak ada to be-nya sebelumnya, gitu ya, itu nggak bisa jadi kata kerja. Dia berubah fungsi di dalam kalimat bukan lagi verb, teman-teman. Bisa saja noun kalau tempatnya di subjek atau di objek gitu ya. Bisa jadi adjektif kalau tempatnya biasanya di setelah kata benda. Seperti itu. Kata kerja murni itu sebagai predikat maksudnya ya, Zar? Betul. Jadi kalau kata kerja murni itu maksudnya kata kerja ya yang fungsi awalnya atau kembali ke fungsi harfiahnya. Apa bahasa saya, teman-teman? Fungsi aslinya gitu ya. Kan fungsi aslinya kata kerja itu kan menjadi predikat seperti itu. Sebentar, kayaknya eh sebentar teman-teman. Harusnya bisa sih ke everyone gitu ya. Oke. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Jadi yang saya maksud dengan kata kerja murni itu kata kerja yang di dalam kalimat memang fungsinya sebagai predikat, teman-teman. Sepertinya aman ya, nggak ada pertanyaan lagi. Kalau gitu kita kembali ke PowerPoint tadi. Oke. Nah, mungkin pertanyaannya, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, kenapa kok kata kerja yang membutuhkan objek saja yang bisa dijadikan pasif, sedangkan kata kerja yang tidak membutuhkan objek itu tidak bisa dipasifkan atau tidak memiliki bentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, alasannya adalah di penyusunan kalimat pasif, teman-teman. Jadi kata kerja di kalimat pasif itu penyusunannya dari kalimat aktif itu ada caranya. Nah, contoh saya pakai kata kerja produce ya. Kalimatnya berbunyi some trees produce resin in large quantities. Jadi beberapa jenis pohon itu menghasilkan resin dalam jumlah yang besar. Kalimat ini kalau kita pecah-pecah subjek predikat objek keterangannya, subjeknya adalah some trees. Predikatnya adalah produce, objeknya adalah resin, itu kan kata benda ya, resin itu teman-teman. Kemudian ada keterangan in large quantities. Ya kan? Jelas ya teman-teman. Nah, nanti caranya membuat kalimat pasif dari kalimat aktif, objek di kalimat aktifnya itu kita jadikan subjek di kalimat pasif. Jadi resin dulu, oke. Jadi resin, kemudian predikatnya kita rubah menjadi to be verb 3. To be dari subjek resin adalah is, verb 3 dari produce adalah produced. Gitu ya. Kemudian subjeknya ini pindah ke belakang tapi ditambahkan preposisi by yang menunjukkan pelaku pekerjaannya. Jadi subjeknya itu jadi keterangan, teman-teman.
ditambahkan preposisi by artinya oleh. Nanti namanya adverb of agent, nama keterangan ini. Gitu ya. Makanya tadi saya bilang kata kerja kalau sudah dipasifkan tidak boleh lagi dikasih objek seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi resin is produced by some trees in large quantities. Tidak lagi punya objek. Nanti kalau diartikan sama, resin dihasilkan oleh beberapa jenis pohon dalam jumlah yang besar. Seperti itu. Nah, teman-teman bandingkan dengan kata kerja yang tidak memiliki objek atau tidak membutuhkan objek maksud saya. Contohnya adalah kata fall. Nah, contoh kalimat aktifnya berbunyi, in 1992, the Afghan Communist government fell to Taliban. Di tahun 1992, pemerintahan komunis Afghanistan jatuh kepada Taliban. Nah, di situ keterangan setelahnya fell itu kan to, teman-teman. To itu preposisi, diikuti kata benda menjadi keterangan atau adverb. Gitu ya, kelas kata lain gitu. Nah, sedangkan tidak ada objeknya, tidak ada yang dirubah menjadi subjek. Nah, sedangkan kalimat kan wajib punya subjek sama predikat ya. Nah, karena nggak punya subjek ya nggak bisa jadi kalimat seperti itu. Itu adalah alasan kenapa kata kerja kalau kita artikan tidak membutuhkan objek, tidak bisa pasif alias hanya bisa aktif, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita ke contoh soal strukturnya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya baik-baik saja ya teman-teman. Baik, kalau gitu kita coba ke penerapan soal ya. Dan soalnya kurang lebih seperti ini. Caranya sama, teman-teman coba dilihat di soal, adakah kata kerja yang bisa menjadi predikat? Kalau ada yang mana, teman-teman? Sambil kita pemanasan soal sebelum-sebelumnya ya. Maksudnya materi sebelum-sebelumnya. Karena caranya sebenarnya cuma satu, teman-teman. Mengerjakan struktur, cuman bertahap gitu, urut gitu. Ada nggak predikat di soal? Kalau ada yang mana, teman-teman? Teman-teman masih ingat predikat itu kata kerja bentuk apa aja? Jadi gini ya, predikat itu bentuk kata kerja, sorry, kata kerja predikat itu apa aja? Verb satu, kemudian verb 2, kemudian verb SIS, dan yang terakhir adalah auxiliary plus verb. Gitu ya, teman-teman. Nah, bisa nggak tuh desain ini menjadi predikat berarti? Halo, tes, tes. Teman-teman suara saya keluar nggak? Halo, cek, cek. Kedengeran, Mister. Oke, kedengeran ya. Terima kasih, Miss. Takutnya keluar suara saya nggak keluar. Mohon kalau suara saya nggak keluar di teman-teman semuanya berarti koneksi saya. Tapi kalau misalkan nggak keluarnya di salah satu di teman-teman berarti koneksinya teman-teman yang suara saya nggak keluar ya. Jadi mohon misalnya ada kendala bisa dicek koneksinya teman-teman atau device-nya juga bisa. Dan oke, tapi kalau di semua berarti koneksi saya teman-teman. Mohon saya dikasih tahu gitu ya. Sorry, salah. Nggak apa-apa, teman-teman salah, it's okay. Nah, tugas saya di sini hanya mengarahkan, menjelaskan teman-teman benernya gimana gitu ya. Kalau salah bukan wajib sih, wajar gitu teman-teman. Teman-teman harus berani salah ya. Daripada diem aja nanti nggak malah nggak praktek gitu ya. Jadi saran saya sepemahaman teman-teman dulu. Nanti ketika teman-teman sekali dua kali melakukan kesalahan tidak mungkin terus kan nggak mungkin gitu. Jadi misalkan teman-teman sudah tahu kalau oh ternyata tuh verb satu tidak bisa jadi predikat misalnya. Nah pasti lain kali ketika menemukan verb satu teman-teman akan ingat oh tuh verb satu kemarin nggak bisa jadi predikat. Yang penting teman-teman harus berani salah dulu gitu ya. Tidak bisa to disensor karena keterangan. Betul. Jadi to verb satu karena ada preposisinya ya di situ menandakan bahwa satu kesatuan ini menjadi keterangan dan kata keterangan tidak bisa menjadi predikat. Nah, tapi tadi di atas saya menemukan ada yang menjawab was. Betul. Jadi predikatnya di situ adalah di kata maaf teman-teman.
Saya lupa menandai ini ya. Di kata was-nya, seperti yang saya sampaikan di hari pertama kalau nggak salah ya. Setiap teman-teman menemukan keluarganya to be, entah itu is, atau am, atau are, atau was, atau were, fix mereka adalah predikat. Entah yang berdiri sendiri seperti ini bukan auxiliary ya teman-teman, atau yang ada kata kerja setelahnya. Berarti dia auxiliary. Seperti itu. Nah, subjeknya adalah Leonardo da Vinci. Oke. Kemudian, nah pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Ada nggak kata kerja selain was ini yang bisa menjadi predikat? Kalau ada yang mana? Karena di dalam kalimat di materi terakhir kita belajar predikat itu bisa saja muncul lebih dari satu. Ya kan? Sebentar dulu. Ada nggak predikat lagi teman-teman di soal? Selain was ini ada nggak kalau teman-teman temukan? Predikat, bukan engineers itu artinya insinyur. Insinyur, masa kita ditanya lagi apa? Lagi insinyur kan nggak bisa. Jadi kata benda tidak bisa menjadi predikat ya. Artis juga sama. Artis itu kan seniman teman-teman. Seniman itu tidak bisa menjadi predikat karena dia kata benda seperti itu. Tidak ada, Sir. Ya, betul. Tidak ada predik. Compens di sini, teman-teman, for ini adalah preposisi ya. Preposisi itu harus menemukan kata benda dulu sebelum dia nabrak preposisi yang lain atau bagian kalimat yang lain. Kalau misalkan kita anggap, sebentar, kita cek kayaknya military bisa kata benda, teman. Tapi military di sini sebagai kata sifat fungsinya ya. Menjelaskan kata benda campaigns. Jadi campaigns ini bukan kata kerja, tapi kata benda. Nah, karena kalau compens ini kita anggap eh, predikat, subjeknya itu nggak nyambung semua, teman nggak ada subjeknya seperti itu, gitu ya. Nah, jadi compens ini adalah kata benda. Di kalimat ini tidak ada predikat lagi. Oke, teman-teman. Jadi kalimatnya sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Nah, kalau predikatnya sudah lengkap dan juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, eh, compens boleh di campaigns itu kampanye, teman-teman. Dia bisa kata kerja, bisa kata benda, bisa mengkampanyekan, bisa kampanye-kampanye. Nah, jadi campaign itu ada lebih dari satu kelas kata ya. Kalau teman-teman mencari di kamus, kok ada hurufnya seperti, kok ada angkanya seperti ini, artinya dia memiliki lebih dari satu kelas kata. Yang pertama dia adalah kata benda yang bisa dihitung, ya. Contohnya adalah, artinya adalah a series of actions intended to achieve a particular result relating to politics or business or a social improvement. Jadi serangkaian tindakan yang ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu yang berhubungan dengan politik, bisnis, atau kemajuan sosial atau peningkatan sosial, gitu ya. Atau juga a series of battles, jadi serangkaian serangan, eh, perang, gitu ya, dan lain-lain yang ditujukan untuk mencapai hasil tertentu dalam sebuah peperangan, seperti itu. Nah, tapi campaign juga bisa jadi kata kerja, gitu ya. Nah, dia adalah verb intransitif atau kata kerja yang tidak butuh objek, gitu ya. Artinya adalah to lead or take part in a series of actions. Artinya mengkampanye, berkampanye, maaf kok mengkampanye teman. Berkampanye, gitu ya. Nah, cuman tadi kan sudah saya sampaikan ya, eh, for. Jadi masalahnya kalau teman-teman anggap eh, compens itu adalah kata kerja, verb SIS berarti ya. Berarti kan dia predikat, teman-teman. Nah, subjeknya yang mana ini nggak ada satu. Yang kedua, for ini adalah preposisi. Preposisi itu tidak boleh tanpa kata benda yang dirubah menjadi keterangan. Gitu ya. Nah, sedangkan masa nggak ada kata benda, tiba-tiba nambah predikat. Jadi for-nya kehilangan objek, jadi nggak bisa diartikan nanti. Makanya campaign-nya di sini adalah kata benda, objek dari for, preposisi ya, yang dirubah menjadi keterangan. Dapat nggak, Mr. Andika, untuk penjelasan saya maksudnya? Jadi kalau artinya ada dua ya, bisa berkampanye, dia kata kerja, bisa kampanye saja, itu kata benda. Nah, di hari pertama kan juga sudah saya sampaikan ya, bahasa Inggris itu nggak enaknya teman-teman, kadang satu kata memiliki lebih dari satu arti. Kadang juga memiliki lebih dari satu kelas kata. Kalau kelas katanya beda, penggunaannya juga beda. Contohnya support. Support itu bisa jadi kata kerja artinya mendukung. Support juga bisa jadi kata benda artinya dukungan. Contohnya lagi help.
Help itu bisa artinya membantu atau menolong, bisa juga kata benda bantuan atau pertolongan. Nah, jadi untuk mengetahui ya kita lihat di kalimat itu posisinya bagaimana seperti itu. Baik, Sir, yang kelas kata saya harus banyak pelajari. Nah, itu memang karena mungkin teman-teman baru di hari ketiga, nggak apa-apa. Nanti di hari ke-10, intinya kita akan belajar kelas kata yang terakhir itu di hari ke-7. Nah, kita akan belajar kelas kata dan penggunaannya di dalam kalimat. Fungsinya sebagai apa, karakteristiknya bagaimana, itu sambil jalan, teman-teman. Gitu ya. Cuman sambil jalan kan kita pasti ketemu kayak preposisi, harus diikuti kata benda dulu sebelum dia nabrak preposisi yang lain, misalnya. Karena dia keterangan supaya terbentuk keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya, kita kembali lagi teman-teman, kalau misalnya was ini adalah predikat, Leonardo da Vinci adalah subjek, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat, berarti yang alfa, ini kira-kira boleh nggak dimasukkan ke dalam titik-titik, teman-teman? Tidak boleh, betul. Alasannya kenapa? Nanti kenapa, teman-teman? Kalau yang alfa itu dimasukkan ke titik-titik, jadinya bukan karena verb 3-nya, Mas Arifah. Masalahnya, nah auxiliary verb 3 itu masih ingat nggak? Auxiliary itu kan dari keluarganya have, betul, double predikat. Benar sekali, Mas Umi. Jadi nanti predikatnya jadi double, teman-teman, pemborosan. Dan tidak ada conjunction juga. Betul, Mas Arum. Jadi kalau nggak ada conjunction di dalam kalimat itu, maka jangan dimasukkan subjek predikat lagi. Jadi yang alfa tidak bisa. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Jadi kita sambil review materi-materi sebelumnya karena masih nyambung, teman-teman. Nanti baru kalau ada yang nggak nyambung, tugas saya gitu ya. Kalau yang Bravo, boleh nggak kita masukkan ke dalam titik-titik? No, that's right. Nggak boleh, teman-teman. Alasannya kenapa? Whose employment itu apa? Kelas katanya apa, teman-teman? Atau penggunaannya sebagai apa tuh? Konektor atau conjunction. Ya, jadi tidak boleh ada conjunction di dalam kalimat kalau subjek dan predikat cuman satu. Ya kan? Materi kita hari kedua, teman-teman. Conjunction itu hanya dibutuhkan di kalimat majemuk. Nah, kalimat majemuk itu yang gimana? Kalimat majemuk itu adalah di dalam satu kalimat ada lebih dari satu subjek predikat. Misalnya dua. Ada dua subjek, dua predikat. Barulah kita membutuhkan conjunction. Baru kemarin ya, materi tentang conjunction atau kata hubung. Seperti itu. Nah, yang Bravo tidak bisa karena subjek predikatnya cuma satu. Nah, kalau yang Charlie itu verb 1 itu kan bukan predikat, teman-teman. Jadi kalau dimasukkan di sini kemungkinan bisa. Jadi tapi jangan langsung jawab Charlie ya. Kita tahan dulu. Kalau yang delta, nah inilah bab kita hari ini. Tujuan materi kita hari ini adalah supaya teman-teman bisa membedakan kalau teman-teman menemukan ada verb yang akhirannya ed, apakah dia verb 2, apakah dia verb 3 yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Karena beda banget teman-teman. Walaupun secara fisik sama ya, tapi penggunaannya beda. Verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat. Sedangkan verb 3 tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat dan dia pasif. Gitu ya. Nah, untuk mengetahui apakah employed ini verb 2 atau verb 3, teman-teman pisahkan dulu ed-nya dengan kata dasarnya atau verb satunya. Nah, verb 1 dari employed adalah employ, yang artinya adalah mempekerjakan. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman, mempekerjakan itu butuh objek atau tidak? Kalau misalnya saya bilang ke teman-teman, pabrik itu mempekerjakan. Nah, kan belum selesai ya, teman-teman. Berarti mempekerjakan itu butuh objek, betul. Atau istilahnya transitif kalau kita cek di kamus, teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah, teman-teman coba lihat kalau employed nanti dimasukkan ke titik-titik. Setelahnya itu objek atau bukan? Bukan, betul. Karena objek itu dibuatnya dari kata benda atau kata ganti. Sedangkan to itu preposisi yang fungsinya merubah kata setelahnya menjadi kata keterangan. Gitu ya. Dan kata keterangan nggak bisa teman-teman jadi objek. Nah, kalau ada kata kerja membutuhkan objek, kok tidak ada objek setelahnya? Itu tandanya kalau kata kerja itu sudah dipasifkan. Nah, kalau dipasifkan sekarang pertanyaan saya lagi. Itu verb 2 atau verb 3 berarti teman-teman kalau pasif? Ya, betul. Dia sorry guys, berarti dia adalah verb
3, bukan verb 2, berarti bukan predikat. Nah, berarti yang delta juga bisa kita masukkan ke dalam titik-titik. Nah, bedanya apa yang Charlie sama yang delta? Yang Charlie itu aktif, sedangkan yang delta itu pasif. Bedanya aktif sama pasif apa, Sir? Bedanya kalau aktif, kalau dia butuh objek, ya harus ada objeknya. Tapi kan di situ nggak ada teman-teman objeknya, ya kan? Berarti yang Charlie tidak bisa ya, kehilangan objek. Nah, jawabannya adalah yang delta. Nanti kalau dia dibaca, sebentar ini coret-coretannya saya hilangkan ya, jawabannya delta teman-teman. Nanti kalau kita baca, Leonardo da Vinci was one of the artists and engineers employed to design innovative war machines and fortifications for military campaigns during his time. Kalau diartikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu dari para seniman dan para insinyur yang dipekerjakan untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan-perbentengan untuk kampanye-kampanye militer semasa hidupnya atau selama hidupnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah kalau yang dimasukkan yang delta. Jadi informasi itu kalau didengar enak berarti itu kalimatnya sudah benar, teman-teman. Tapi kalau diartikan kok rancu, misalkan yang Charlie nih kita masukkan tiba-tiba. Kita artikan, Leonardo da Vinci merupakan salah satu seniman dan insinyur untuk mempekerjakan, untuk mendesain mesin-mesin perang inovatif dan perbentengan untuk kampanye militer semasa hidupnya. Kan kayak ada yang janggal gitu ya. Didengar untuk mempekerjakan siapa tiba-tiba. Seperti itu. Jadi lebih enak yang dipekerjakan. Makanya jawabannya yang delta. Seperti itu. Gitu ya. Jadi grammar itu sama makna sebenarnya ada sambungan. Jadi aturan grammar dibuat supaya eh, menyatakan makna tertentu. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Arum. Sir, bedanya yang harus ada by atau tidak gimana ya? Nah, jadi setiap preposisi itu ada fungsi masing-masing, teman-teman. Contohnya kalau misalkan kita pakai in. In itu adalah preposisi yang bisa diartikan di dalam, berarti itu nanti menunjukkan benda. Contohnya, saya menaruh buku di dalam tas. Nah, itu nanti menunjukkan di dalam tas berarti keterangan tempat. Nah, in juga bisa diartikan pada atau di. Contohnya, eh, apa ya? Contohnya adalah misalnya, saya selalu menyapu halaman di pagi hari atau setiap pagi gitu ya. I always sweep the yard atau clean the yard, misalkan gitu ya, teman-teman. In the morning. Nah, itu adalah keterangan waktu. Nah, untuk preposisi by itu nanti menyusun yang namanya adverb of agent, ada pelakunya. Gitu ya. Contohnya mobil saya dipinjam oleh seorang pengacara. My car was atau is being borrowed boleh atau is borrowed atau was borrowed by a lawyer. Nah, pelakunya ada, siapa yang melakukan pekerjaan itu. Nah, tapi apakah by itu wajib serdi pasif? Jawabannya tidak, teman-teman. Ya, contohnya gini, kelas itu sedang diajar. Kita tidak perlu menyebutkan oleh seorang guru, yang namanya mengajar ya pasti seorang guru. Jadi tidak perlu, kecuali kalau oleh seorang polisi. Nah, itu baru karena pelakunya tidak wajar gitu ya, teman-teman. Jadi kelas itu sedang diajar oleh seorang polisi. Nah, itu baru tidak wajar. Itu perlu disebutkan. Tapi kalau misalkan bank itu sedang dirampok oleh seorang perampok, kan nggak perlu disebutkan oleh seorang perampok, teman-teman. Nggak penting gitu ya, apa by-nya. Jadi nggak perlu disebutkan by-nya, tidak apa-apa. Jadi informasi di kalimat itu mengikuti apakah penting atau tidaknya. Jadi kalau ditanya kapan harus ada by-nya, ketika informasinya itu penting. Tapi kalau informasinya itu tidak penting alias semua orang pasti sudah tahu walaupun tidak disebutkan informasi tersebut, tidak dimasukkan, tidak apa-apa. Contohnya tadi, kelas itu diajar oleh seorang guru. Nah, oleh seorang guru itu nggak usah disebutkan, nggak apa-apa, teman-teman. Kelas itu sedang diajar gitu aja. Penjahat itu sedang ditangkap oleh para polisi. Nggak perlu disebutkan oleh para polisi, yang menangkap pasti para polisi gitu ya. Jadi uh, the criminal atau the suspect was arrested. Seperti itu. Jadi titik boleh seperti itu. Gimana Miss Arum? Apakah menjawab pertanyaannya? Tapi kalau di TOEFL teman-teman ngikut aja sama soal ya. Jadi maksudnya ngikut sama soal, menurut soal itu ada baiknya nggak gitu.
Tapi kalau teman-teman di speaking, nah itu bisa dipakai untuk pedoman. Misalkan teman-teman mau apa namanya, menyatakan tentang sesuatu pasif menggunakan kalimat pasif. Nah, pelakunya itu tidak penting, tidak usah disebutkan. Atau pelakunya itu sudah jelas, tidak perlu disebutkan lagi. Karena orang yang kita ajak ngomong pasti sudah tahu. Seperti itu. Gitu ya. Gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Sepertinya tidak ada ya. Baik, kalau nggak ada, kita ke contoh berikutnya. Caranya sama. Ini pokoknya kalau yang masih ada hubungan dengan materi hari kedua, saya akan lempar ke teman-teman dulu ya, supaya sambil memperkuat pemahaman teman-teman mengenai materi hari pertama dan hari kedua. Pertanyaan saya ke teman-teman, coba dilihat di soal, teman-teman, adakah kata kerja sebagai predikat di soal? Kalau ada, kira-kira yang mana? That's right. Use itu adalah verb satu. Dan verb satu itu 80% di soal TOEFL itu adalah predikat. Gitu ya. Bisa kalau di soal TOEFL yang asli dari ITS 95%, teman-teman. Malahan gitu ya. Jadi hampir selalu. Nah, sorry kok saya tulis bab satu, predikat maksud saya. Jadi predikat berarti subjeknya sebelumnya ini ya, molecular biologist itu adalah subjeknya. Pertanyaan saya lagi ke teman-teman, ada nggak kata kerja yang bisa jadi predikat lagi? Kalau ada yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Boleh buka kamus juga nggak apa-apa. Tidak ada, betul. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau teman-teman lihat, titik-titik berada di sebelumnya kata benda. Nah, kata benda ini tidak mungkin subjek, teman-teman. Ya, karena sudah ada subjek di dalam kalimat. Dan subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma. Nah, fungsi kata benda di dalam kalimat itu cuma dua. Kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek atau komplement gitu ya. Tapi teman-teman fokus aja yang objek gitu. Sebenarnya bisa bisa juga komplement gitu, teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti ini bukanlah subjek tapi objeknya sesuatu di sini. Jadi kita carikan sesuatu yang memiliki objek. Nah, sesuatu yang memiliki objek itu apa aja, Sir? Satu, kata kerja yang transitif atau yang butuh objek itu harus dikasih objek kalau dia aktif, teman-teman. Selain itu, preposisi. Preposisi itu juga membutuhkan objek untuk yang nantinya dirubah menjadi keterangan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek satu-satu. Yang alfa dulu, di situ ada to verb satu. To verb satu itu predikat atau bukan, teman-teman? Buka catatan nggak apa-apa. Bukan, betul. Nah, berarti kemungkinan yang alfa bisa. Ya, karena kita tidak butuh predikat lagi. Predikat itu nggak boleh diletakkan di awal, teman-teman. Dan to verb satu karena dia bukan predikat, kemungkinan bisa. Kita tahan dulu. Nah, sekarang yang Bravo ada ed-ed-nya yang tadi, teman-teman, yang kita bahas hari ini. Apakah dia verb 2? Apakah dia verb 3? Kalau dia punya objek. Betul, dia adalah verb 2. Ya, jadi kalau yang dia punya objek itu verb 2. Loh, kenapa, Sir? Karena verb 3 itu pasif. Pasif itu tidak boleh lagi dikasih objek, sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Nah, kalau ada objeknya berarti tidak mungkin dia verb 3. Ya, tapi dia aktif, teman-teman. Berarti verb 2. Nah, verb 2 itu di dalam kalimat hanya bisa menjadi predikat. Gitu ya. Nah, sedangkan kita tidak bisa meletakkan predikat di awal kalimat dan lagi kita tidak membutuhkan predikat lagi karena di soal sudah ada predikat dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua predikatnya. Seperti itu. Berarti Bravo nggak bisa ya. Kalau yang Charlie jelas sekali di situ verb SIS, teman-teman. Verb SIS itu hanya bisa menjadi predikat sama kayak verb 2. Cuman bedanya kalau verb 2 kan teman-teman tantangannya ketika dia berdiri sendiri seperti ini harus pastikan dulu itu verb 2 atau verb 3. Gitu ya, caranya itu tadi. Kalau ada objeknya ya sudah pasti dia adalah verb 2. Karena verb 3 itu pasif, pasif tidak boleh lagi dikasih objek seperti itu. Kemudian kalau yang delta, the. Nah, the itu menandakan bahwa setelahnya itu kata benda bukan kata kerja, teman-teman. Jadi yang delta tidak bisa ya, karena kata benda tidak boleh punya objek. Kata benda ketemu kata benda kan juga jelas. Kata benda yang ini fungsinya apa, kata benda yang ini juga fungsinya apa. Kan gitu nggak jelas, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka jawabannya satu-satunya adalah yang alpha. Seperti itu. Nah, nanti kalau dibaca, to study genetics,
Molecular biologists use PCR to amplify DNA segments for analysis. Jadi, untuk mempelajari genetik, para ahli biologi molekular itu menggunakan PCR untuk memperbesar bagian-bagian DNA untuk kepentingan analisa. Seperti itu. Gitu ya. Contoh terakhir, teman-teman. Sama saja. Sebentar. Sir, boleh tolong jelaskan yang D kenapa soalnya jaringan? Nah, kalau ada the atau teman-teman boleh, atau Mister Andika boleh coba bikin gandengannya the. Misalkan kalau saya bilang the, nanti Mister Andika teruskannya pakai apa? Coba the, bebas Mister. Kalau yang keluar dari apa ya, sepemikiran Mister nih. Kalau misalkan saya bilang the, nanti Mister meneruskannya dengan apa? Atau teman-teman yang lain juga boleh. Misalkan kalau saya bilang the, lanjutannya nanti gimana? The subject misalkan, atau the noun misalnya. Nah, subject itu kalau dicek di kamus, dia adalah kata benda, teman-teman. Noun itu kalau dicek di kamus, dia adalah kata benda juga. Contohnya lagi, the boy, anak laki-laki itu. The house, rumah itu. Nah, anak laki-laki, rumah, benda, noun itu ya, subjek, itu semua. The book contohnya. Nah, book itu kan buku, teman-teman. Bisa dilihat, diraba, diterawang, diputar, dicelupin. Dia adalah kata benda. Jadi the itu fungsinya adalah menjelaskan kata benda alias setelahnya itu harus ada kata bendanya. Jadi study di situ artinya bukan verb satu, itu bukan verb satu predikat, teman-teman. Masa the belum ada kata bendanya ketabrak predikat kan nggak bisa. Harus ada kata benda dulu, barulah diikuti predikat. Gitu ya. Nah, jadi study itu bukan kata kerja tapi dia adalah kata benda. Artinya penelitian. Jadi the study itu penelitian, kata benda, teman-teman. Gitu ya. Dan kata benda tidak boleh nabrak kata benda lagi. Nanti kan fungsinya nggak jelas, teman-teman. Kata benda yang ini fungsinya apa, kata benda yang ini fungsinya juga apa. Karena kata benda itu fungsinya cuma dua. Kalau nggak subjek, ya objek. Nah, kita misalkan kita anggap ini subjek. Predikatnya belum ada, tiba-tiba ketemu objek. Nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang delta kesalahannya di situ, Mister. Gimana, Mister Andika? Dapat ya? Oke. Nah, sekarang kita ke contoh terakhir. Caranya sama. Saya akan tanya ke teman-teman. Coba dilihat di soal, guys. Apakah ada kata kerja yang bisa jadi predikat? Nah, misalkan ada, yang mana? Betul, kata supports, Miss. Jadi, supports di situ adalah verb SES. Gitu ya. Yang mana dia adalah predikat. Nah, subjeknya mungkin teman-teman banyak yang bingung di sini. Nah, atau mungkin saya tanya teman-teman dulu, subjeknya yang mana? Jangan takut salah, teman-teman. Kalau menurut teman-teman ini subjeknya kira-kira yang mana? Healthy fats nggak bisa, teman-teman. Foods juga nggak bisa. Kenapa? Karena healthy fats itu kan lemak-lemak sehat. Dia jamak, teman-teman. Jamak itu tidak boleh pakai verb SES. Gitu ya. Sama, foods itu kan ada S-nya. Berarti dia jamak. Gitu ya, jenis-jenis makanan. Nggak boleh pakai verb SES. Predikatnya support, teman-teman. Nggak bisa ya. Nah, jadi subjek kalimat ini adalah consuming. Itu namanya gerund, teman-teman. Gerund itu adalah kata kerja, lebih tepatnya kata kerja bentuk verb ing yang dijadikan kata benda atau noun. Nah, ini namanya adalah gerund. Nah, fungsinya gerund itu mengikuti kata benda. Kata benda itu fungsinya kalau nggak di sebagai subjek, dia sebagai objek di belakang. Gitu ya. Tapi ini dia sebagai subjek, teman-teman, di depan. Gitu ya. Jadi kalau kata kerja mau dijadikan subjek bisa harus dirubah dulu menjadi kata benda. Nah, kata benda bentuknya verb ing. Dan satu-satunya kata benda yang punya objek, yang boleh punya objek maksud saya, itu adalah gerund ini. Ya, teman-teman. Jadi kata kerjanya butuh objek, kalau dijarankan ya harus dikasih objek. Jadi foods ini adalah objek dari gerundnya. Jadi subjeknya adalah consuming ini, teman-teman. Tapi jadi satu ya, semuanya itu jadi satu, tapi intinya di consumingnya. Seperti itu. Oke, jadi sudah ada subjek, sudah ada predikat, tidak ada predikat lagi di soal, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kalimat ini sudah lengkap, boleh nggak saya masukkan yang alfa?
Tidak boleh ya, karena yang alpha itu adalah verb SES. Nah, verb SES itu cuma bisa menjadi predikat. Kalau kita masukkan predikat lagi di sini, predikatnya double, ya kan? Jadi yang alpha nggak bisa, teman-teman. Nanti nggak bisa diartikan kalau predikatnya double itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek yang Bravo. Nah, di situ ada ed, seperti biasa. Kalau teman-teman menemukan ada kata kerja akhirnya ed, dan dia berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, bisa saja dia verb 2, bisa saja dia verb 3. Cara menentukannya, teman-teman lihat setelahnya nanti kalau dimasukkan ke titik-titik. Ada objek atau tidak? Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Setelahnya titik-titik itu ada kata benda sebagai objek nggak, teman-teman? Jangan takut salah. Oke, ada yang menjawab ada yang menjawab tidak gitu ya. Nah, healthy fats itu artinya adalah lemak-lemak sehat, lemak-lemak yang baik. Dia adalah kata benda, teman-teman. Namanya noun phrase gitu ya, kata benda yang dijelaskan oleh kata sifat. Tapi intinya di kata bendanya. Karena kata sifat itu cuma menambahkan arti aja. Seperti itu. Jadi lemak-lemak sehat itu kata benda, karena dia kata benda, fungsinya kan kalau nggak sebagai subjek, sebagai objek. Nah, ini tadi bukan subjek, berarti ini adalah objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau ada objeknya, berarti contained ini verb 2 atau verb 3? Dia adalah verb 2. Karena verb 3 itu pasif ya. Dan pasif atau verb 3 itu tidak boleh punya objek. Sedangkan di soal ada objeknya. Boleh nggak teman-teman kita masukkan verb 2 di sini? Di titik-titik. Ada yang bilang bisa, ada yang bilang tidak. Gitu ya. Nah, verb 2 itu fungsinya hanya bisa jadi predikat, guys. Nah, nanti kalau kita masukkan ke titik-titik ya predikatnya jadi double atau pemborosan. Jadi yang Bravo tidak bisa. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie itu adalah kata kerja yang tidak bisa jadi predikat. Ya kan? Verb ing tanpa auxiliary sebelumnya. Ya kan, teman-teman? Tidak bisa jadi predikat. Jadi kemungkinan yang Charlie bisa jadi jawaban. Karena kita tidak membutuhkan predikat. Ya kan? Nah, kita tahan dulu yang Charlie. Apalagi yang Charlie itu aktif, teman-teman. Ada objeknya. Berarti kan bisa gitu ya. Kalau yang delta, ada subjek, ada predikat lagi. Boleh nggak kita masukkan ke titik-titik, teman-teman? Nggak boleh ya. Tidak bisa. Nggak boleh, betul. Karena nanti subjek predikatnya double. Karena nggak ada conjunction, betul. Jadi tidak boleh dimasukkan lebih dari satu subjek predikat. Ya sudah, berarti jawaban satu-satunya adalah yang Charlie. Loser bukannya nanti jadi gerundnya double ya, subjeknya jadi double ya. Nah, teman-teman tadi kan ada yang, mumpung ada yang bertanya tadi ya, kegunaan dari verb ing tadi. Verb ing tadi kan fungsinya tiga, teman-teman. Yang pertama namanya gerund, fungsinya sebagai kata benda. Yang kedua, kalau sebelumnya ada kata bendanya, ini yang saya maksud tadi ya, berarti verb ing ini fungsinya sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda ini, teman-teman. Namanya bukan gerund, namanya adalah present participle. Dia adalah kata sifat. Jadi cara membedakannya ya teman-teman lihat letaknya. Kalau dia berdiri sendirian di awal gitu atau di setelahnya predikat, berarti dia objek. Berarti dia kata benda. Maksud saya, mohon maaf, kata benda teman-teman. Namanya gerund. Tapi kalau dia tidak berdiri sendiri, bisa ada kata kerja sebelumnya seperti ini. Nah, berarti dia adalah kata sifat atau namanya participle. Jadi kalau ditanya present participle itu apa? Jadi verb ing yang fungsinya sebagai kata sifat. Seperti itu teman-teman. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, consuming foods containing healthy fats supports brain health and cognitive function. Kalau diartikan, mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak sehat mendukung kesehatan otak dan fungsi kognitif. Seperti itu. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor berikut. Ternyata sudah habis untuk contohnya, teman-teman. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita praktek ke soal latihan buat teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan dulu. Sepertinya aman ya, teman-teman. So far, so good. Alright then, so let's practice. Kita latihan ya. Saya mute dulu semuanya supaya nanti tidak ada suara bocor dan teman-teman bisa fokus untuk latihan. Nah, silahkan jawabannya saya buat private juga sebentar, teman-teman. Host and co-host, oke. Saya sudah mulai bisa ya, dikit-dikit pakai Zoom. Mohon maaf, teman-teman. Silakan dicoba dulu waktunya 30 detik.
dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Alright, thumbs up guys. Waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, ada juga jawaban Delta, ada juga Charlie. Oke, yang pasti tidak ada yang menjawab Alpha ya. Jadi antara Bravo, Charlie atau Delta, mari kita cek bersama. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata is baked, auxiliary verb. To be verb 3 ya, ini pasif teman-teman. Jadi auxiliary berupa to be diikuti verb 3 berarti pasif. Subjeknya adalah bread dough. Nah, ada conjunction when di situ, artinya kita harus carikan subjek predikat lagi. Nah, ke belakang tidak ada predikat lagi, berarti di titik-titik kita harus carikan predikat. Subjeknya adalah yeast, artinya ragi, teman-teman. Jamu ragi gitu ya. Berarti kita hanya membutuhkan predikat saja. A, B, C, D yang bisa jadi predikat itu cuma dua, antara Bravo atau Charlie, teman-teman. Gitu ya. Karena kalau yang delta verb ing yang tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan kita tadi butuhnya predikat. Kalau yang alpha itu kata benda, fermentation, tion-tion itu kata benda, teman-teman. 80% ya. Nah, kata benda tidak bisa jadi predikat. Jadi di sini kita membutuhkan predikat. Dan karena di setelah titik-titik itu kan ada kata benda sebagai objek, yaitu the sugars. Nah, berarti kita cari predikat yang aktif. Karena kalau yang pasif tidak boleh punya objek. Nah, sekali lagi, kita carikan predikat yang aktif berarti jawabannya yang mana, teman-teman? Yang Bravo ya, betul. Nah, jawabannya yang Bravo. Jadi yang aktif. Karena kalau yang Charlie itu kan to be verb 3. Be verb 3 itu adalah rumus dari kata kerja pasif, teman-teman. Nah, kalau sudah dipasifkan tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya. Jadi tidak bisa pasif. Nanti kalau dibaca, when bread dough is baked, yeast ferments the sugars. Jadi ketika adonan kue dikukus, ragi mengfermentasi gula-gulanya atau kandungan-kandungan gulanya seperti itu. Lanjut lagi ya ke nomor berikutnya. Semakin teman-teman sering latihan akan semakin hafal secara otomatis. Dicoba dulu jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang silakan. Oke, waktunya sudah habis dan saya lihat teman-teman menjawab antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Nah, mari kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikatnya dulu ya. Kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja sebagai predikat. Di situ belum ada sama sekali kata kerja sebagai predikat. Berarti di sini kita carikan predikat. Nah, predikat subjek nggak boleh dipisah satu koma ya teman-teman. Kalau dua koma malah boleh. Nanti informasi yang diapit oleh dua koma ini kita sebutnya dengan A positif atau informasi tambahan. Kalau dihapus tidak apa-apa gitu ya, ada juga nggak apa-apa. Oke, nah jadi subjeknya yang di paling depan itu yaitu Ray Charles, gitu ya. Nah berarti di sini kita hanya membutuhkan predikat saja. Sayangnya kalau teman-teman lihat di pilihan A, B, C, D yang alfa ada predikat. Nah yang Bravo ini verb 2 atau verb 3 teman-teman kalau setelahnya ada kata prominence. Kalau teman-teman menemukan ada ence, ence atau ance, ance ataupun en, apa lagi teman-teman? Importance. Ance-ance ataupun ance-y pakai y belakangnya itu juga kata benda, teman-teman. Gitu ya. Nah, kata benda itu berarti dia adalah objek. Nah, kalau ada objeknya berarti aktif atau pasif. Kalau ada objeknya. Aktif ya, betul.
Nah, kalau aktif berarti ya verb keberapa? Verb 2 atau verb 3, teman-teman? Verb 2 ya. Kalau verb, jadi gini, teman-teman diingat-ingat ya. Pasif itu rumusnya cuma dua, pasif. Oke? Pasif itu rumusnya cuma dua, yaitu be plus verb 3 atau be verb 3 gitu ya, teman-teman. Atau kalau verb 3 yang berdiri sendiri. Oke, tanpa to be sebelumnya itu pasif. Selain kata kerja berbentuk be verb 3 ataupun verb 3 yang berdiri sendiri, itu semuanya aktif, teman-teman. Oke, jadi eh, apa namanya? Eh, kalau ada objek, kalau pasif kan tidak boleh ada objek ya. Sedangkan di setelah titik-titik ada kata benda prominence seperti itu. Oke. Ada pertanyaan dari Mr. Ardia, prominence bukannya predikat ya, Mr. Nah, predikat itu dibuatnya dari kata kerja, teman-teman. Oke. Nah, teman-teman boleh cek di kamus, kita cari kata prominent. Jadi kalau saya cari apa lihat belakangnya aja. Kalau belakangnya NC itu kata benda, teman-teman. Tapi kita cek aja supaya teman-teman lebih yakin ya. Karena bisa saja saya juga salah gitu ya, teman-teman. Nah, prominence itu nggak ada angka di belakangnya. Artinya dia cuma satu kelas katanya, yaitu kata benda atau noun. Bisa nggak, Mister, noun itu jadi predikat? Atau teman-teman yang lain juga boleh bantu jawab. Bisa nggak kata benda jadi predikat? Jawabannya enggak, betul, Mister. Gitu ya. Nah, jadi prominence kalau ditanya bukannya prominence itu predikat, jawabannya bukan. Karena dia kata benda, predikat dibuatnya dari kata kerja. Seperti itu. Kemudian ada pertanyaan juga dari Miss Umi, Sir, apakah kalimat pasif selalu diakhiri dengan verb 3 jika tidak ada objek setelahnya? Kalimat satu, kalimat pasif itu tidak boleh ada objeknya, teman-teman. Sudah fix gitu ya. Dan kalau sudah namanya pasif, sebentar pertanyaannya gimana? Apakah kalimat pasif selalu diakhiri dengan verb 3? Kalau diakhiri, jawabannya tidak, gitu ya. Karena setelahnya verb 3-nya diikuti keterangan boleh. Yang nggak boleh diikuti objek saja. Seperti itu. Gitu ya. Jadi nggak harus di akhir, Miss. Tapi predikatnya itu memang bentuknya pasti verb 3. Entah itu verb 3 yang berdiri sendiri atau ada to be sebelumnya. Hati-hati dengan have ya, teman-teman. Have verb 3 itu ada, ya, tapi dia bukan pasif, dia adalah aktif. Artinya sudah Misalkan I have eaten, saya sudah makan. I have taken a bath, saya sudah mandi. I have studied, saya sudah belajar. Nah, beda dengan eh, ini studied, ini dipelajari, ini diteliti. Jadi beda. To be verb 3 dengan have verb 3 itu beda. Gitu ya. Gimana Miss Umi? Apakah menjawab? Jadi apakah selalu diakhiri dengan verb 3? Jawabannya tidak, Miss. Tapi apakah tidak boleh ada objek setelahnya? Jawabannya iya. Walaupun ada pengecualian, tapi nanti aja. Kalau misalkan di soal latihan ada, nanti saya sampaikan. Kalau nggak ada, nanti pasti kita ketemu nanti teman-teman dengan pengecualian tentang pasif ini seperti itu. Ya lanjut lagi ke soal berikutnya ya. Jadi sorry ini tadi belum dijawab, maaf teman-teman. Kalau sudah pindah ke nomor selanjutnya aja. Jadi karena ada objeknya berarti kita butuh yang aktif bukan yang pasif. Nah sekali pertanyaan saya lagi ke teman-teman. Kalau ada objeknya berarti kan aktif. Berarti gen itu verb 2 atau verb 3? Ya, verb 2 ya, dan verb 2 itu hanya bisa menjadi predikat, teman-teman. Nah, jadi kemungkinan yang bravo bisa karena dia aktif gitu ya, dan predikat gitu ya. Jadi kemungkinan bravo bisa. Kalau yang alfa itu udah pasti nggak bisa, teman-teman. Walaupun dia predikat, tapi dia pasif. Pasif tidak boleh punya objek, sedangkan di setelah titik-titik ada objeknya. Seperti itu. Nah, kalau yang Charlie jelas ya, di situ ada verb ing berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Kita butuhnya tadi adalah predikat. Jadi yang Charlie nggak bisa. Nah, pertanyaan saya ke teman-teman terakhir, yang delta ini bisa nggak teman-teman dimasukkan ke titik-titik? Tidak bisa. Alasannya kenapa? Yang bikin salah apa teman-teman yang delta ini? Tidak ada dua subjek atau ada conjunction dan subjek predikatnya hanya satu. Betul, teman-teman. Gitu ya. Yang delta ini salah karena ada tambahan conjunctionnya. Sedangkan kita tidak membutuhkan conjunction ketika subjek dan predikat di dalam kalimat cuma satu.
Nah, berarti jawabannya yang Bravo. Nanti kalau dibaca, Ray Charles, a pioneer of soul music, gained prominence in the 1950s. Jadi, Ray Charles, seorang pencetus dari musik soul, mendapatkan ketenaran gitu ya, atau prominence itu pengaruh penting gitu ya, di tahun 1950-an. Seperti itu. Oke, lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu. Salah nggak apa-apa. Pokoknya sedapatnya teman-teman dulu ya. Dan kalau saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Charlie, Delta. Oke, antara ada juga Alpha, berarti sudah lengkap. Ada yang menjawab Alpha, ada yang jawab Bravo, ada yang Charlie, juga ada yang Delta. Kalau gitu kita cek bareng teman-teman. Seperti biasa dicari predikat dulu di situ. Kalau kita cek di situ predikatnya ada starts ya. Subjeknya adalah glass. Nah, di situ di depan sendiri ada conjunction when, tapi belum ada predikat satu lagi. Subjeknya adalah intensit. Nah, jadi kita hanya diminta mencarikan predikat saja. Oke. Yang alfa kemungkinan bisa jadi predikat auxiliary verb, ya kan? Kita tahan dulu, teman-teman. Yang bravo ini juga kemungkinan bisa karena dia adalah auxiliary verb juga. Oke. Nah, kalau yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Oke, karena verb ing tanpa auxiliary sebelumnya tidak bisa jadi predikat. Sedangkan di titik-titik kita butuh predikat lagi karena ada conjunction, ya kan? Kalau yang delta, nah ini bisa saja verb 2, bisa saja verb 3, teman-teman. Nah, cara mengetahuinya, direct itu kan artinya mendekatkan, atau mengarahkan, atau mengenakan. Gitu ya. Yang mana dia butuh objek. Nah, sedangkan setelah titik-titik tidak ada objeknya. Kalau ada kata kerja butuh objek, kok tidak ada objeknya, berarti kata kerja itu sudah dipasifkan. Nah, kalau pasif ya berarti ini verb 3, teman-teman. Verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya tanpa auxiliary tidak bisa jadi predikat. Ya, nah jadi jawabannya antara alfa sama bravo. Bedanya alfa sama bravo apa? Yang alfa di situ ada to be-nya, ya, diikuti verb 3 jadi pasif, teman-teman. Sedangkan yang bravo tidak ada to be-nya. Dia hanya pakai auxiliary has diikuti sama verb 3, berarti dia aktif. Nah, kalau aktif, dia butuh objek, harus ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik, tidak ada objek, teman-teman. Adanya keterangan. Gitu ya. Nah, otomatis yang bravo tidak bisa, karena nanti kalau diartikan ada yang hilang, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, when intense heat has been directed at silica sand, glass starts to form. Kalau diartikan, ketika suhu panas yang tinggi telah didekatkan atau telah diarahkan, dikenakan gitu ya, pada pasir silika, maka kaca itu mulai terbentuk. Seperti itu. Gitu ya. Masih salah sir. Tidak apa-apa, teman-teman. That's okay. Karena memang materi hari ini banyak yang mengakui kalau sedikit kompleks. Maksudnya lebih kompleks daripada sebagai, maksudnya soal-soal sebelumnya. Tapi percaya, karena saya dulu juga pasti merasakan seperti teman-teman. Gitu ya. eh, Apa namanya, mungkin karena makanan saya sehari-hari ini, terus saya juga udah berkali-kali tes ya teman-teman, udah ketemu lama-lama tuh hafal sendiri, ketemu direct berkali-kali, has been directed, ketemu has directed juga, lama-lama akan di luar kepala gitu ya teman-teman. Jadi saran saya, sering-sering latihan, salah nggak apa-apa, jangan kecewa teman-teman, karena itu bagian proses teman-teman juga gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Miss Anissa, has sebagai apa Sar? Dia auxiliary. Ya, auxiliary ada 4, tapi teman-teman harus ingat ada 4 keluarga auxiliary. Yang pertama do, yang kedua to be, salah satunya been. Yang mana kalau diikuti verb 3 jadi pasif. Oke, kemudian yang ketiga adalah keluarganya have, yaitu have has had. Nah, has itu keluarganya have, teman-teman. Yang mana wajib diikuti verb 3, tapi itu bukan pasif. Have verb 3 itu adalah aktif, teman-teman. Artinya telah Contohnya saya telah makan, I have eaten. Rita telah mandi, Rita has taken a shower misalnya. Wawan telah
belajar sebelum jam, atau Wawan sudah belajar sebelum kita datang kemarin misalnya. Wawan had studied before we arrived yesterday. Misalkan seperti itu. Jadi itu apa ya? Aktif kalau ada have ketemu verb 3. Tapi kalau be verb 3 itu pasif. Seperti itu. Jadi kalau ditanya posisinya has sebagai apa, itu auxiliary. Gitu ya. Sama kayak has yang di atas itu juga auxiliary. Tapi bedanya ditambahi auxiliary lagi to be. Seperti itu. Gimana Miss Anissa? Apakah dapat maksud saya? Oke, kita lanjut kalau gitu ke nomor berikutnya. Seperti biasa, jangan takut salah ya. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada yang menjawab Alpha, Bravo. Sebentar. Oh, nggak ada. Bravo tidak ada yang menjawab ya. Jadi Alpha, Charlie, atau Delta. Ya, betul. Alpha, Charlie, atau Delta. Kita cek bersama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, nah di situ ada influences. Itu predikat. Subjeknya adalah hati-hati, teman-teman. Mindset di sini ini adalah jamak ya. Tidak bisa ini jadi subjek. Kenapa? Karena kalau subjeknya jamak ya harusnya nggak boleh pakai verb SIS. Verb SIS itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Seperti misalkan kalau mindset aja bisa. Nah, mindset ini kan jamak berarti ini bukan subjeknya, teman-teman. Kata benda itu fungsinya kalau nggak sebagai subjek ya objek. Karena ini bukan subjek, berarti ini adalah objeknya sesuatu di sini. Nah, karena kita kehilangan subjek, teman-teman, dan yang boleh punya objek itu kan hanya kata kerja atau preposisi ya. Nah, dan preposisi nggak bisa kita masukkan di sini. Kenapa? Karena preposisi nanti jadi keterangan. Kita tetap akan kehilangan subjek. Jadi satu-satunya pilihan teman-teman adalah memasukkan kata kerja yang kita rubah menjadi kata benda atau namanya gerund. Betul, Miss Umi. Ya, gerund itu bentuknya apa? Teman-teman masih ada yang ingat tadi? Verb ing, betul. Nah, maka kita carikan A, B, C, D yang verb ing. Jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Gitu ya. Dan jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, developing growth mindsets influences resilience and adaptability to challenges. Jadi em, mengembangkan atau membangun pola pikir pertumbuhan. Maksudnya gimana ya? Growth mindset itu pikiran yang bertumbuh, maksudnya gitu ya, teman-teman. Itu mempengaruhi resilience. Resilience itu kemampuan beradaptasi yang kuat dan adaptability. Nah, sama kemampuan beradaptasi terhadap tantangan-tantangan seperti itu. Oke, lanjut lagi sebentar. Mister, boleh tolong jelasin ulang yang soal ini? Oke, sekali lagi ya, saya hilangkan dulu tanda-tandanya. Caranya sama, dicari dulu kata kerja sebagai predikat, teman-teman. Di situ kan predikatnya influences ya kan? Nah, sekarang cari subjeknya, ada nggak? Sebelumnya influences itu ada kata benda growth mindsets. Nah, tapi kata bendanya ini jamak, teman-teman. Nggak bisa kata benda jamak sudah ada S-nya, predikatnya ada S lagi, nggak bisa. Salah satu aja ya. Jadi kalau misalkan subjeknya nggak ada S-nya, baru bisa. Gitu ya. Nah, berarti ini bukan subjek. Ini adalah objek. Nah, objek dari apa? Objek dari subjek. Nah, subjek itu kan dari kata benda sama kata ganti. Yang mana, teman-teman? Kata benda sama kata ganti itu dua-duanya tidak boleh punya objek. Sedangkan setelah titik-titik ada objeknya, ya kan? Nah, maka satu-satunya cara kita carikan kata kerja yang dijadikan kata benda, namanya gerund tadi, teman-teman. Gitu ya, tulisannya gerund. Ya, yang tadi ada yang bertanya fungsi verb ing tadi. Salah satunya adalah gerund. Gitu ya. Nah, jadi carikan verb ing, Miss. Jadi kata kerja itu kalau mau dijadikan kata benda, entah di subjek, entah di objek, nah itu nanti harus diingkan. Seperti itu. Makanya kita carikan
verb ing. Jadi jawabannya yang cari. Dan gerund itu dianggap tidak bisa dihitung. Ya teman-teman. Dan kata benda yang tidak bisa dihitung ya dianggap tunggal. Atau pakai verbnya ya verb SES. Karena kita nggak bisa bilang sebuah mengembangkan pikiran-pikiran bertumbuh. Nggak bisa. Dua buah mengembangkan pikiran-pikiran bertumbuh kan nggak bisa. Jadi itu nggak bisa dihitung. Nah kalau nggak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Seperti itu. Sama-sama, Miss Syarifah, kita cek sorry, ada yang bertanya lagi. Tapi kebanyakan yang soal verb SES, kebanyakan jawaban verb ing nggak ser tadi juga, soalnya hampir sama. Tapi kebanyakan yang soal verb SES, kebanyakan jawaban verb ing. Oh, maksudnya predikat ya? Maksudnya predikat yang verb SES, terus soalnya itu mengenai subjek seperti ini, itu pasti verb ing. Jawabannya iya, karena kalau misalkan verb SES ini kata bendanya ada verb SES, predikatnya ada sorry, kata benda kok verb SES, maaf. Kata bendanya jamak, teman-teman. Terus kata kerjanya itu verb SES, nggak bisa. Jadi verb SES itu dipakai ketika subjeknya tunggal. Gitu ya. Atau kalau subjeknya ada SS-nya, predikatnya jangan. Dan soal itu nggak mungkin salah. Kalau soal itu udah pasti fix, bener teman-teman. Gitu ya. Jadi yang berarti ini bukan subjek. Cara menentukannya gitu. Gitu. Jadi kita nggak bisa memaksakan lah. Kok ini S, berarti soalnya salah ini. Bukan gitu teman-teman. Tapi berarti ini bukan objek. Gitu. Maksudnya bukan subjek, tapi objek sesuatu dari subjek ini nanti. Alias kita masih kehilangan subjek lah. Seperti itu. Kemudian Mister, berarti kalau subjek itu boleh pakai verb ing tanpa auxiliary. Betul, malah kalau pakai auxiliary nggak boleh jadi subjek. Gitu ya. Kalau predikat, supaya verb ing jadi predikat harus pakai auxiliary. Jawabannya betul. Jadi supaya verb ing itu bisa dianggap predikat atau bisa berfungsi menjadi predikat, harus dipakaikan auxiliary. Supaya jadi predikat ya. Nah, tapi kalau nggak ada auxiliary-nya di dalam kalimat juga boleh, tapi bukan predikat. Bisa sebagai subjek, bisa objek, bisa juga jadi kata sifat namanya participle tadi. Gitu ya. Kemudian tadi tadi soal-soalnya hampir hampir sama, Seth. Terus di akhir kalimat kan ada juga gitu. Iya betul, teman-teman. Jadi semakin teman-teman sering ketemu dengan soal seperti ini supaya lebih kenal dengan gerund. Gitu ya. Nah, kalau yang alfa, pertanyaan saya deh, kita sambil cek yang lain ya. Kenapa yang alfa, bravo sama delta itu salah? Yang alfa itu kira-kira ada yang tahu teman-teman kenapa salahnya? Nah, kalau ada S-nya kenapa? Misal. Kalau kalau ada S-nya berarti dia apa? Predikat. Betul. Verb SES itu predikat. Nggak boleh teman-teman. Predikatnya nanti double. Predikat juga tidak bisa diletakkan di awal kalimat. Nah, subjek predikatnya nanti boros seperti itu. Kalau yang Bravo materi kita kemarin, ada yang tahu, ada yang masih ingat yang Bravo ini salahnya kenapa? Sebelum saya menjelaskan. Ada conjunction and fanboys, teman-teman. Ya, fanboys itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Itu yang membedakan conjunction fanboys sama conjunction yang selain fanboys. Perbedaan pertama malahan eh, yang paling pertama disebutkan. Kenapa fanboys itu berbeda dari conjunction-conjunction yang lain adalah karena penempatannya. Conjunction fanboys di soal structure TOEFL jangan diletakkan di awal kalimat. Pasti salah, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau yang delta ada ed-nya. Itu verb 2 atau verb 3 kalau ada objek setelah titik-titik, teman-teman. Betul, dia adalah verb 2. Ya, verb 2 teman-teman. Karena ada objeknya. Kalau verb 3 kan pasif. Kalau verb 3 berdiri sendiri itu pasif, tidak boleh ada objeknya. Sedangkan di situ ada objeknya, berarti ini verb 2. Verb 2 fungsinya hanya bisa menjadi predikat. Jadi yang delta kenapa salah? Alasannya sama kayak yang alfa. Predikatnya double, satu. Yang kedua, predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Seperti itu. Itu ya. Nah, makanya jawabannya adalah yang Charlie. Seperti itu, Mas. Nanti ketika teman-teman latihan ketemu sering-sering gini akan di luar kepala kok teman-teman. Dan mungkin buat informasi teman-teman ya, soal-soal yang saya pakai di kelas ini adalah cloningan dari soal-soal yang saya dapatkan dari tes-tes dari ITS yang resmi. Jadi bukan dari buku yang mungkin teman-teman ada yang dapat maksudnya mungkin teman-teman dikasih buku dari lembaga gitu ya, buku Longman. Nah, buku Longman itu keluar terbitnya tahun 2003, teman-teman. Sedangkan TOEFL itu tiap tahun itu berubah, maksudnya mengalami perubahan-perubahan seperti itu. Dan kalau yang saya rasakan sekarang lebih mudah.
daripada yang dulu seperti itu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis, teman-teman. Silakan jawabannya boleh dikirim di chat sedapatnya teman-teman dulu. Salah nggak apa-apa, kita belajar. Ada jawaban Alpha, ada juga Bravo, ada juga Charlie, dan juga ada Delta. Nah, berarti sudah lengkap ya. Mari kita cek bareng kalau gitu, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, biar seru nih. Kita cari bareng-bareng. Nah, langsung dijawab nih sama Miss Ade. Ada, Sir, predikatnya yaitu were. Betul. Nah, predikatnya were, subjeknya adalah Egyptian hieroglyphs. Jamak, pakainya were. Ya kan? Ada lagi nggak teman-teman predikat di soal? Kalau ada kira-kira yang mana? Tidak ada. Betul. Pictorial simbol gambar. Itu kata benda, Mister. Kata benda tidak bisa jadi predikat. Gitu ya. Jadi, eh, tidak ada predikat lagi, teman-teman. Jadi simbol itu simbol. Di bahasa Indonesia kita juga nyebutnya simbol, teman-teman. Yang mana itu kata benda, gitu ya. Tapi kalau symbolize ada IZE-nya itu jadi kata kerja, artinya yang menyimbolkan atau menjadi simbol seperti itu. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya, sudah subjek, predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Nah, cuman di situ ada conjunction yang menghubungkan selain dua SP ini bisa teman-teman jadikan patokan menjawab. Kenapa? Karena setelahnya ada verb 3. Jadi fanbase itu harus menghubungkan yang sama, teman-teman. Setelahnya ada verb 3, adjektif, ya kan? Maka sebelumnya juga harus ada verb 3. Jadi teman-teman di titik-titik di situ, sorry, di soal di situ disuruh mencarikan verb 3 saja. Gitu ya. Nah, mungkin teman-teman pengen mengganti jawaban. Ya, jawabannya adalah yang Charlie. Betul, teman-teman. Oke. Kalau yang alfa salahnya kira-kira kenapa, teman-teman? Kalau yang alfa. Dua subjek, dua predikat atau double subjek predikat gitu ya. Carve-nya, oh sorry, carve-nya itu bukan predikat, maaf, malah teman-teman lebih kritis nih. Carve itu malah verb 3 gitu ya. Jadi ketambahan subjek lagi, betul. Tapi nggak ada predikat lagi. Jadi yang alfa nggak bisa. Kalau yang bravo, kenapa teman-teman salahnya? Kenapa? Kalau ada them-nya itu carve-nya berarti verb keberapa teman-teman? Kalau ada them, itu kan objek ya. Nah, berarti dia verb 2 predikat. Nah, nanti predikatnya double gitu ya. Di soal sudah ada predikat, yang Bravo ketambahan predikat lagi, jadi yang Bravo nggak bisa, predikatnya double. Kalau yang Delta salahnya kenapa, teman-teman? Itu jelas banget, kelihatan banget yang Delta itu. Karena ada conjunction which, betul, Mas. Jadi kita nggak butuh conjunction which, karena conjunction which itu kan selain fanboys, yang mana menghubungkan dua SP. Sedangkan SP-nya kan cuma satu, subjek predikatnya di soal. Jadi nggak membutuhkan conjunction selain fanboys di situ gitu ya. Nah, jadi sorry, kok yang kecoretnya? Ini harusnya coret semua ya, teman-teman. Jadi yang salah adalah obvious-nya itu juga salah. Oke. Jadi jawabannya yang Charlie. Nanti kalau dibaca, Egyptian hieroglyphs were a formal writing system using pictorial symbols carved in stone or written on papyrus. Jadi kalau diartikan, eh, hieroglyphsnya Mesir, orang-orang Mesir gitu ya, merupakan sebuah sistem penulisan formal yang menggunakan simbol-simbol gambar yang diukir di batuan-batuan atau ditulis di permukaan papirus. Papirus itu kalau saya nggak salah di kayu pohon papirus, teman-teman. Karena papirus itu kayaknya dia sejenis pohon. Seperti itu. Ada pertanyaan dari Mr. Ardia. Sir, or itu bukannya conjunction ya? Betul, dia adalah conjunction tapi dari keluarganya fanboys. Kenapa saya bilang tapi?
Kalau teman-teman menemukan conjunction fan voice, hati-hati. Karena conjunction fan voice itu tidak selalu menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, itu kan setelahnya or tidak ada subjek predikat lagi, teman-teman. Berarti or itu bukan menghubungkan dua SP. Apalagi sebelumnya or nggak ada komanya, ya kan? Nah, kemarin kan cara membedakannya itu, teman-teman. Apakah fanbase itu menghubungkan SP atau tidak? Dilihat setelahnya. Subjek predikat atau bukan. Sebelumnya ada koma satu atau tidak. Seperti itu. Oke. Nah, sedangkan or di sini itu bukan penghubung dua SP, ya. Jadi itulah kenapa lahir conjunction fanbase, teman-teman. Kenapa conjunction fanbase itu dibedakan dari because misalnya, misalkan lagi if atau whether. Kenapa kok dibedakan? Karena fanbase itu memiliki kenyelenehan. Kenyelenehannya adalah tidak selalu menghubungkan dua SP. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Teman-teman boleh kirim jawabannya di chat sedapatnya dulu ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie, berarti teman-teman sudah paham kalau predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Ya, masih ingat maksudnya seperti itu. Karena tidak ada yang menjawab Charlie. Dan itu benar teman-teman. Charlie nggak bisa ya. Karena kalau titik-titiknya di depan, di pilihan ganda diawali oleh predikat, jangan dipilih. Pasti salah teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kita cek apakah, nah sekarang kita main-main lagi teman-teman. Adakah predikat di soal? Kalau ada kira-kira yang mana teman-teman? Tadi bukan, studinya bukan ya. Study di situ adalah kata benda. The long term study itu adalah penelitian jangka panjang atau apa teman-teman? Ya kayak penelitian gitu ya. Penelitian jangka panjang. Jadi studinya itu karena ada the-nya. The long term itu kata sifat, menjelaskan kata benda study, teman-teman. Itu bukan kata kerja. Nah, kata kerjanya atau predikatnya adalah expanded, betul, ya. Nah, baru the long term study di situ fungsinya sebagai subjek. Seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap. Sudah ada subjek, sudah ada predikat, dan tidak ada conjunction yang menghubungkan dua subjek, dua predikat. Nah, berarti yang delta boleh nggak, teman-teman? Ada predikat lagi, ada subjek. Sorry, kepencet ya. Malah keluar sendiri coretannya. Jadi nggak boleh, teman-teman. Karena tidak ada conjunction. Nggak boleh kita masukkan subjek predikat lagi. Gitu ya. Nah, langsung dibom nih. Jawabannya alfa, Sir. Alfa, alfa, alfa gitu. Nah, kenapa? Yang Bravo kenapa salah, teman-teman? Kalau menurut teman-teman, kenapa kok mengganti jawabannya ke Bravo ini salahnya kenapa? Nah, kalau verb ing kenapa? Salahnya verb ing ini butuh objek, betul. Ya, jadi conducting itu artinya melakukan, dia aktif, butuh objek. Sedangkan setelah titik-titik itu preposisi, tidak bisa jadi objek. Nah, melakukan butuh objek, tidak ada objeknya ya nggak bisa kalau nggak dikasih objek kalau dia aktif. Harus ada objeknya gitu ya. Jadi yang Bravo kenapa salah? Karena tidak ada objeknya. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang alfa. Nah, sekarang pertanyaan saya ke teman-teman. Yang alfa ini verb 2 atau verb 3? Iya, betul. Semuanya ternyata. Nah, masih ada yang menjawab verb 2 ternyata. Jadi itu verb 3 ya, teman-teman. Bukan verb 2. Kenapa bukan verb 2? Karena verb 2 itu predikat. Tidak bisa diletakkan di awal kalimat, dan kalau verb 2 itu aktif. Kalau aktif, kendak itu artinya melakukan butuh objek, ya harus ada objeknya. Sedangkan setelah titik-titik nggak ada objeknya, berarti dia nggak mungkin aktif. Gitu ya. Jadi dia adalah verb 3, bukan verb 2, Mister. Gitu ya. Mister, saya salah terus. Mungkin kesulitannya di mana, Miss? Mungkin kenapa kok jawabannya itu tadi salah? Kenapa? Mungkin bisa mendiagnosa gitu. Biar ini ya, biar kita bisa ini. Kalau kita sudah tahu apa namanya kekurangannya itu nanti bisa
Mungkin saya buatkan soal-soal yang khusus untuk apa namanya, mentreatment kekurangannya atau keplesetnya teman-teman, gitu ya. Tapi kalau belum nemu ya teman-teman mau nggak mau harus latihan-latihan yang soal polanya sama kayak gini. Saya kurang latihan Miss. Nah, berarti sering-sering latihan Miss. Nanti kalau misalkan soal dari saya udah habis, bisa request lagi nanti saya buatkan. Seperti itu. Gitu ya. Baik, kalau gitu kita latihan lagi teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha, sorry saya lupa. Ini kalau dibaca, conducted by Jane Goodall, the long-term study of chimpanzees in the wild expanded our knowledge of primate behavior. Jadi dilakukan oleh Jane Goodall penelitian apa ya jangka jauh apa penelitian eh bahasa Indonesia teman-teman, the long term study itu penelitian jarak jauh, oh sorry bukan jarak jauh, jangka panjang, penelitian jangka panjang mengenai simpanse di alam liar itu memperluas pengetahuan kita mengenai perilaku primata, seperti itu. Betul, jangka panjang, mohon maaf teman-teman. Jadi long term jarak jauh malah saya bilangnya gitu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 20 berarti terakhir ya. Dicoba dulu jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Kemudian kita bahas bareng. Ada jawaban alpha, ada juga bravo, ada juga delta. Oke, antara alpha, bravo, atau delta. Nah, yang masih menjawab alpha ini kenapa teman-teman? Kan titik-titiknya di depan kan? Kalau titik-titiknya di depan, di pilihan ganda kok diawali oleh predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah. Kenapa? Karena predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Jadi yang alfa tidak bisa, teman-teman. Nah, cuman ini kok nggak keluar ya, teman-teman, garisnya. Oke, jadi yang alfa nggak bisa. Oke. Kalau kita cek di soal itu sudah ada predikat atau belum? Nah, ternyata belum ada, teman-teman. Nah, berarti di sini kita butuh predikat karena titik-titiknya di paling depan, kita juga butuh subjek karena sebelumnya predikat kan harus ada subjek. Jadi cari A, B, C, D yang subjek kemudian predikat. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Gitu ya. Alfa nggak bisa. Sekali lagi, predikat itu tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, ada yang tahu yang Charlie itu salahnya kenapa, teman-teman? Betul, ada conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu. Kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu, gitu ya. Kalau yang delta sama saja, di situ ada conjunction, subjek predikat cuma satu, nggak bisa ya. Jadi jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, significant advancements have been achieved in artificial intelligence, enabling machines to perform complex tasks and to learn from experience. Jadi kalau diartikan, kemajuan-kemajuan yang signifikan telah dicapai dalam hal kecerdasan buatan atau di bidang kecerdasan buatan yang membantu mesin untuk melakukan tugas-tugas yang kompleks dan untuk belajar dari pengalaman. Nah, jadi sekarang mesin itu juga bisa belajar dari pengalaman, teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya yang bravo gitu ya. Nah, mungkin dari latihan-latihan kita tadi sambil saya absen ya. Jadi jangan meninggalkan lapangan upacara dulu sambil saya absen, teman-teman. Sebentar, saya absen dulu. Oke, sudah selesai. Sebentar. Oke, sudah selesai saya absen. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh di unmute. Ya, boleh di unmute, teman-teman. Silahkan kalau ada pertanyaan.
Sepertinya nggak ada ya. Nah, atau gini, nanti saran saya, sebentar, di chat sepertinya ada yang bertanya, Mister, bayi yang lahir di Inggris, nilai TOEFL-nya pasti. Kalau bayi ya nggak bisa. Jadi sama kayak gini, teman-teman. Itu pertanyaannya sama kayak gini. Teman-teman masih ingat nggak nilai bahasa Indonesia teman-teman di sekolah gimana? Nah, sama lah kayak gitu. Sama kayak kita orang sana bertanya, berarti orang Indonesia itu tuh apa tes bahasa Indonesianya bagus ya? Nah, sama jawabannya seperti itu, teman-teman. Jadi jawabannya tidak selalu. Kenapa? Karena TOEFL itu bukan bahasa Inggris secara umum. TOEFL itu adalah akademik, gitu ya. Kalau akademik bayi disuruh tes akademik juga berbusa gitu, teman-teman ya. Jadi nggak bisa, teman-teman. Belum tentu teman buleku salah. Nah, malah ini teman yang bule gitu, salah semua. Jadi memang akademik apa namanya? Soal akademik itu nggak bisa, bahkan sama kayak orang Indonesia ngerjakan tes bahasa Indonesia lah gitu, teman-teman, sama kayak gitu. Apalagi kita orang bukan pakai bahasa Inggris, tesnya bahasa Inggris. Nah, makanya mungkin teman-teman merasa berat, itu wajar. Nah, tugas saya di sini adalah memberikan apa ya, teman-teman, bocoran-bocoran peta supaya teman-teman belajarnya itu lebih cepat gitu. Dan saya cuman ngangkat gitu, bantu teman-teman belajar seperti itu. Gitu ya. Sir, untuk soal terakhir itu yang dipisah koma itu apakah bisa disebut dengan apositif? Jawabannya betul, bisa. Miss. Jadi apositif itu adalah informasi apapun yang dipisah oleh koma ya, teman-teman, di mana di dalamnya itu nggak ada subjek predikatnya. Itu teman-teman hapus nggak masalah, karena itu adalah informasi tambahan atau disebut apositif nggak apa-apa. Nah, nanti di hari ke-10 tentang materi terakhir structure, kita akan belajar dari mana lahirnya apositif ini gitu ya, atau A positif ini gimana kok bisa ada seperti itu gitu ya. Jadi eh, bisa dibilang yang koma ini adalah A positif gitu ya, teman-teman. Jadi buat motivasi teman-teman, TOEFL itu akademik, orang sana itu belum tentu juga benar semua, sama kayak IELTS lah. Orang sana itu ketika dites IELTS, maksudnya orang sana itu maksud saya orang Inggris sama orang Amerika gitu ya, atau orang Australia lah, belum tentu nilainya itu full perfect. Belum tentu IELTS-nya itu 9, belum tentu TOEFL IBT misalnya itu 12, sorry 120 maaf. Belum tentu TOEFL ITP-nya itu 677. Gitu ya, karena itu adalah akademik, bab akademik. Belum tentu semua bisa. Makanya perlu latihan, latihan, latihan. Semangat ya, teman-teman. Kalau ada apapun japri aja, karena saya juga masih belajar. Kalau saya nggak tahu, pasti saya carikan sampai ketemu. Ilmu baru buat saya juga lumayan gitu ya, teman-teman. Seperti itu. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Atau nanti kalau teman-teman itu tadi saran saya nanti sambil mencatat, saya harap dicatat ya, teman-teman di review kembali lewat video rekaman, dicatat apapun sebelum teman-teman paham, tanya, maksudnya kalau teman-teman belum paham, tanyakan dulu, jangan dicatat aja, jangan main catat aja gitu ya. Nah, tapi kalau sudah ditanyakan, sudah paham, baru dicatat. Kalau nggak dicatat, hilang, lupa lagi, belum besok ketabrak bab lagi, besok ketabrak bab lagi, belum kena vocab baru lagi, kena vocab baru lagi. Intinya semangat teman-teman, gitu ya. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua dan partisipasi aktifnya. I'll see you next time. Last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night.